Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan materi berikutnya di riset operasi 3, yaitu materi tentang game teori. Jadi materi baru ya. Jadi apa sih yang melatar belakangi kita belajar game teori itu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali terjadi konflik. Konflik ini tidak selalu konotasi negatif ya. Jadi yang dimaksud konflik di sini itu adalah kompetisi di berbagai bidang. Ada yang di bidang politik, lalu ada yang di bidang konflik untuk di produk marketing, dan juga di barang-barang promosi dan sebagainya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teori untuk memutuskan manakah keputusan yang terbaik dalam mengatur strategi kompetisi. Gunanya apa? Agar pihak-pihak yang berkonflik tadi antara dua atau lebih itu saling menerima keputusan dari strategi yang diambil. Nah, ilustrasinya di sini saya punya dua ilustrasi. Yang pertama, ini adalah kebimbangan dari mahasiswa. Jadi, mahasiswa itu bimbang, dia mau masuk kuliah atau tidak kuliah. Padahal ketika dia tidak masuk kuliah atau dia memutuskan untuk kuliah, itu akan ada dua kemungkinan juga. Jadi dosennya ini saat mengadakan kuis itu tidak ada pemberitahuan dulu. Jadi bisa jadi pada saat dia masuk itu nanti dosennya akan mengadakan kuis, bisa jadi tidak kuis. Nah, di sini objeknya itu adalah mahasiswa. Jadi yang mengambil keputusan itu adalah mahasiswa itu sendiri. Kalau misalkan dia masuk kuliah dan ternyata kuis, ya sudah, berarti tepat. Tapi kalau dia masuk kuliah tetapi ternyata tidak jadi kuis, wah berarti rugi, saya sudah masuk kuliah kayak gitu. Jadi di sini objeknya itu adalah satu mahasiswa saja. Sedangkan contoh yang kedua ini adalah melibatkan dua pihak, yaitu ada kiper di sini dan juga ada orang atau tim atau pemain sepak bola yang mau menendang bola ke gawang. Ini penalti ya, misalkan tendangan penalti. Kiper itu kan bisa saja ke barat, bisa juga ke timur, gitu ya. Jika nanti dia menendang ke barat, gitu ya, misalkan yang di baris 1 dan baris 2 ini adalah penendang bolanya, pemain bolanya. Sedangkan yang kolom 1 dan kolom 2 ini adalah kipernya. Kalau misalkan dia menendang ke arah barat dan kipernya juga ke barat, berarti nanti bolanya akan tertangkap. Kalau misalkan kipernya ke timur dan dia menendang ke barat, berarti nanti akan gol bolanya, masuk ke gawang. Nah, karena di sini melibatkan dua pihak atau dua tim, yaitu yang tim 1 adalah kiper dan yang tim 2 adalah penendang bolanya, maka contoh seperti inilah yang dimaksud dengan game teori atau teori permainan. Tuh, jadi berisi peluang sebetulnya teori permainan atau game teori ini. Nah, teori permainan itu merupakan studi tentang model matematika yang berkaitan dengan konflik maupun kerjasama antara para pembuat keputusan, di mana keputusan itu adalah keputusan yang cerdas dan rasional. Para pemain itu memiliki kepentingan masing-masing untuk mendapatkan bagian keuntungan sebesar mungkin. Ya, jadi ingat, walaupun nanti itu misalkan dalam pertandingan sepak bola itu walaupun hasilnya itu adil gitu ya, pasti ada satu pihak dan juga pihak yang lain itu pasti ingin keuntungan yang besar, di mana keuntungan yang besar di sini itu artinya dia memenangkan pertandingan. Nah, para pemain memiliki kepentingan yang saling bersinggungan untuk memaksimalkan bagian keuntungan masing-masing. Pengambilan keputusan rasional seorang pemain itu membutuhkan antisipasi terhadap respon pesaing. Jadi ketika kita mau memutuskan, pemain A misalkan mau memutuskan, dia juga harus memikirkan kira-kira nanti pemain B ini responnya bagaimana ya? Apakah nanti saya akan mendapatkan untung yang besar atau malah justru rugi? Nah, itu juga harus dipikirkan. Ekspektasi terhadap perilaku pesaing tidaklah selalu sesuai harapan. Seperti ini tadi, misalkan ekspektasi dari si penendang bola tadi, oh kipernya sepertinya akan bergerak ke barat misalkan, tapi tidak selalu seperti itu. Bisa jadi nanti ketika dia menendang ke timur, ternyata kipernya juga pas berada di sebelah timur, jadinya nggak jadi gol atau bolanya tertangkap, seperti itu.
Ketidakpastian itu menjadi pertimbangan penting dari permainan ini. Ketidakpastian ini identik dengan yang namanya peluang. Jadi sesuatu yang tidak pasti tetapi bisa diminimalkan gitu ya kerugiannya. Sedangkan apa sih unsur-unsur dalam game teori? Yang pertama itu adalah matrix payoff. Matrix payoff ini isinya itu adalah suatu hasil gitu ya atau suatu poin bisa berupa efektivitas uang, kegunaan dari suatu permainan dengan berbagai strategi. Permainan yang terdiri dari dua pemain itu dibagi menjadi dua, ada pemain baris dan ada pemain kolom. Pemain baris itu disebut juga dengan maximize player karena dia memaksimumkan keuntungan. Sedangkan pemain kolom itu disebut dengan minimize player atau dia meminimumkan kerugian. Jadi kalau ada dua pemain, yang pemain A itu dia memaksimumkan keuntungan, nah yang pemain B karena dia tidak bisa memaksimumkan keuntungan, maka dia harus meminimalkan kerugian. Strategi permainan dari masing-masing pemain atau lebih, jadi nanti pasti ada strategi permainan. Lalu ada aturan permainan, misalkan siapa nih pemain yang mau jalan dulu. Lalu ada nilai permainan dan ada strategi yang dominan. Strategi dominan ini terjadi apabila setiap payoff dalam strategi superior terhadap payoff yang berhubungan dalam suatu alternatif. Aturan dominasi bisa menurunkan ukuran matriks. Jadi strategi dominan itu jika payoff-nya itu masuk ke dalam payoff superior. Apa sih payoff superior? Nanti ada di belakang. Nah, aplikasi game teori itu misalkan manajer marketing yang bersaing untuk mendapatkan pasar. Jadi misalkan ada beberapa manajer marketing yang disebar di beberapa wilayah pemasaran gitu ya, mereka akan bersaing untuk mendapatkan pasar. Lalu tentara yang saling beradu strategi untuk memenangkan permainan, misalkan dalam uji ketangkasan dari tentara gitu ya, kan sering ya ada latihan gabungan misalkan. Lalu pemain catur yang mengatur strategi agar memenangkan permainan. Nah ini, pemain catur misalkan dalam olimpiade catur, dia harus ngatur strategi nih gimana biar bisa memenangkan permainan itu. Karena kan dia juga tidak bisa menebak nanti lawannya ini jalannya kemana sih gitu. Lalu di sini saya ambil ada dua contoh skripsi ya, ini dari jurusan Teknik Industri ITS yang saya ambil. Yang pertama itu adalah penerapan game teori sebagai solusi pemberdayaan sumur pompa dalam untuk proses irigasi pertanian di Kabupaten Madiun. Kenapa kok di sini saya sudah baca sekilas ya. Jadi kenapa di sini menggunakan game teori? Karena dalam pemberdayaan sumur pompa dalam ini kan melibatkan beberapa pihak. Kalau dalam slide sebelumnya pihak-pihak itu disebut dengan pemain. Nah, gimana sih caranya atau strategi apa yang digunakan agar pemberian solusi berupa pemberdayaan sumur pompa dalam ini bisa diterima oleh semua petani yang ada di Kabupaten Madiun? Karena kan tidak semua petani itu mau menerima terobosan teknologi ya, jadi kita harus memikirkan strategi yang sesuai itu bagaimana. Lalu yang kedua adalah analisis strategi economic dispatch dengan pendekatan game teori pada sistem kelistrikan Jawa Bali 500 kV. Nah, ini datanya itu data dari PLN. Kira-kira strategi yang bagaimana sih untuk bisa memaksimumkan perekonomian yang berhubungan dengan sistem kelistrikan? Seperti itu. Nah, dalam game teori itu ada beberapa klasifikasi. Bisa dilihat dari jumlah pemain. Namanya saja game teori permainan ya. Jadi pemainnya itu minimal ada 2. Jadi jumlah pemainnya itu ada 2 pemain atau N pemain. Lalu yang kedua, jumlah keuntungan atau kerugian. Nah, keuntungan atau kerugian itu ada 2 jenis, ada zero sum game atau non-zero sum game. Kalau zero sum game ini nanti ketika poinnya dijumlahkan antara pemain A dengan pemain B atau pemain 1 dengan pemain 2 itu hasilnya akan sama dengan 0. Kalau non-zero berarti ya tidak sama dengan 0. Artinya nanti akan ada pihak yang lebih diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Yaitu. Yang ketiga adalah jumlah strategi yang digunakan dalam game teori.
Lalu apa sih kegunaan game teori gitu ya? Yang pertama, mengembangkan kerangka berpikir sistematis dalam merumuskan suatu strategi atau pemecahan masalah. Jadi tujuannya itu adalah untuk memecahkan masalah, seperti dua contoh TA yang saya jelaskan di slide awal tadi. Lalu yang kedua, menguraikan metode kuantitatif yang sistematis dan memungkinkan para pemain yang terlibat dalam persaingan untuk memilih strategi yang rasional. Jadi, metode kuantitatif itu adalah metode perhitungan data, datanya berupa angka gitu ya, diuraikan agar dia itu bisa terbaca untuk akhirnya nanti bisa digunakan untuk dasar dalam memilih strategi. Yang ketiga, memberikan gambaran dan penjelasan fenomena situasi persaingan atau konflik, seperti misalkan dalam tawar-menawar. Sebetulnya seperti apa sih fenomenanya? Proses tawar-menawar misalkan produk A atau produk B, seperti itu. Baik, itu pendahuluan dari game teori. Untuk nanti kita akan bahas satu persatu ya. Di sini dimulai dari game teori untuk 2 players, zero sum. Jadi penjumlahannya nanti akan sama dengan 0. Ini yang akan kita bahas satu persatu. Oke, sementara di pendahuluan dulu, nanti akan saya sambung ke video selanjutnya.